Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Akhwani usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Malam ini kita akan membaca kitab Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah atau Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang kadang oleh Sayyidina Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang pokok pembahasannya sampai ke keistimewaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang ke-12, di mana salah satu keistimewaan kita umat Nabi Muhammad bahwa belum mereka ada, belum mereka dibangkitkan, tapi sudah disebut-sebut di dalam kitab-kitab samawi yang sebelumnya, seperti Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Isa, Injil, ya, itu sudah disebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Ya. Baik, sebagian sudah kita baca, saya akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala Maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa dama naf'a bihi wa bihim fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar fi kitabih Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala wa fi riwayatin an Ka'b al-Ahbar 'inda Abi Nu'aim aydan, diriwayatkan oleh Ka'b al-Ahbar di dalam yang dikarang oleh Imam Abi Nu'aim, jaa fi wasfi hadhihi al-ummah annaha khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Jadi sudah diberitahu kepada mereka bahwa kita ini adalah orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah sebaik-baiknya ummah. Ya. Kenapa demikian? Kok sebaik-baiknya ummah? Wah, nih ada gennya ya. Sebaik-baiknya ummah, kenapa sebaik-baiknya ummah? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna bil kitabil awwal wal akhir. Umat Nabi Muhammad ini memerintahkan kebaikan, sifat mereka, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kebatilan, wa yu'minuna bil kitabil awwal wal akhir. Kita beriman kepada kitab awal dan akhir. Semua kitab samawi yang sudah lalu kan kita imani. Mereka belum beriman, Al-Quran belum ada. Seperti Daud, Imam Nabi Daud, ya. Dan Nabi Allah Musa, Injil. Walaupun mereka diberitakan tentang Nabi Muhammad, tapi tidak semacam kita sudah jelas sekali. Dan kita beriman kepada semua kitab, ya. Dan nabi-nabi, para rasul, ya, umat Nabi Muhammad ini. Jadi beriman kepada kitab awal wal akhir, akhirnya Al-Quran. Nah, idza aradu amran qalu naf'aluhu insyaallah. Keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad, kalau mereka akan melakukan sesuatu, tidak menyandarkan pada saya mau begini, saya mau begitu, saya akan ini, saya akan melakukan itu, tidak. Diawali dengan insyaallah, baik di awal atau di akhir. Besok saya akan melaksanakan perbuatan A misalnya, insyaallah. Ya, ini juga contoh buat kita bahwa kalau akan melakukan sesuatu, hendaklah dengan diiringi ucapan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan bilang, oh saya besok mau gini. Kalau tidak akan ada izin Allah nggak bisa, ya. Nah, baik. Gala as-sa'id lahum tahur wal ardu lahum masjid. Bumi buat kita seperti masjid. Tanah buat kita suci. Di mana kita mau sembahyang boleh. Di tanah boleh, di masjid apalagi. Selama dengan persyaratan tertentu ada ya. Kalau jangan yang najis misalnya. Itu suci buat kita. Dan kalau tidak ada air, tanah bisa jadi gantinya air. Sementara umat yang lalu nggak dapat ini. Mereka kalau sembahyang di satu tempat, misalnya orang Pol Tangan di Pol Tangan aja. Pergi ke Menteng, nggak kerja, godok, nanti sembahyang di Pol Tangan. Susah nggak tuh? Susah. Ya kalau di Jakarta, kalau pergi ke luar negeri, pergi ke luar Jawa aja, repot.
Tapi kita umat Muhammad SAW, alhamdulillah, pergi kemana saja ada musola di situ, bismillah masuk, ada masjid masuk. Hah? Alhamdulillah, dimudahkan. Nggak ada air bisa tayamum, ya. Nggak ada air, nggak ada tanah, bisa juga kita hormatul waqt. Nanti digodok salatnya, ya. Baik. Qala ghurrun muhajjalun min athar wudu, nanti yaumul qiyamah tentunya hatta walau di dunia mereka muka-mukanya, tangan, kaki bercahaya. Bekas apa? Bekas wudu. Ya. Anda mungkin tidak paham ini. Ya. Tapi ada sebagian orang yang melihat orang-orang yang selalu melaksanakan wudu itu mukanya lain dengan yang tidak berwudu. Dan kalau memang iseng-iseng barangkali kita ya, iseng-iseng. Kalau orang yang memang mukanya ganteng, cakep, wudu tambah cakep lagi. Ya. Yang kebetulan mukanya hitam. Tapi kalau sering berwudu, hitamnya itu ada cahayanya, saudara-saudara. Silakan perhatikan. Ya, misalnya ada orang-orang daerah timur sana, saya tidak menghina, astagfirullah ya, yang kebetulan mereka kulitnya hitam, tapi selalu melaksanakan wudu, hitamnya lain dengan orang yang tidak melaksanakan wudu. Ada cahaya sendiri, ya. Nah, itu barakatul wudu. Ummatun marhumah du'afa. Kita ini dhaif, tapi dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Banyak yang rahmat kita dapatkan seperti tadi itu, mudah-mudahan. Umat yang lalu umurnya 500 tahun, 1000 tahun, gede-gede lagi. Hah? Bukan kayak kita. Kita kecil. Ya. Terus ditarik dari peredaran nggak lebih dari antara 60-70. Ya. Umat Nabi Muhammad umurnya kebanyakan diambil oleh Allah antara 60-70. Hasadu ummati baina 60 wa 70. Nah, sekarang sudah kalau tahu, Nabi sudah mengatakan seperti itu, bahwa meninggalnya banyak umatku itu antara 60 dan 70. Nabi sendiri 63 tahun. Ya. Kalau ada yang sini umurnya 65 itu udah dapat bonus 2 tuh. Apalagi 70, apalagi 80, apalagi 90 ke atas. Udah tawanannya Allah tuh. Kita harus bersyukur. Ya. Antara 60 70. Maknanya 50 udah lampu kuning dong. Ini yang 50 nih jangan sok lampu kuning. Sebab Nabi memberitakan 60 70, berarti harus lebih bersiap lagi. Jangan merasa kuat aja, mungkin badan ini masih fit, masih bagus karena ente sport dan segala macam. Tapi ingat, Nabi mengatakan diambil biasa 60 70. Ya. Saudara kita berapa bulan yang lalu sedang olahraga lagi, Masya Allah. Pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kata mati nggak ngomong. Makanya nanti kalau ibadah jangan banyak ngomong, karena mati nggak ngomong. Jangan banyak ngomong soal ibadah. Ibadah itu perlu pelaksanaan, bukan omongan. Allah yarham, Habib Mustafa itu orangnya banyak beramal, tidak banyak ngomong. Yang meninggal baru ini saudara kita. Kita perlu begitu. Perlu amal, nggak usah diiklanin, nggak usah. Karena itu amal urusannya kita dengan siapa? Dengan Allah. Ente nggak ngomong, nggak bilang sama orang sedekah, ganjarannya tetap di sisi Allah. Tidak bisa, tidak ngomong ke sana kemari, sembahyang malam, ganjarannya tetap di sisi Allah. Hati kita, siapa yang tahu? Allah. Jadi kita perlu pengamalan, bukan perlu bicara. Ya. Nah, kembali, jadi kalau kita ini du'afa, lemah, ya mesti tahu diri, orang lemah ya. Orang lemah mesti tahu diri. Jangan ngangkat yang berat-berat, nggak kuat ente, lemah. Ya. Berlakulah yang wajar, yang kita bisa. Demikian pula dalam ibadah. Kita nggak dipaksa kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kata Nabi, khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya sesuatu itu yang dawam, sekalipun sedikit. Salat 5 waktu, jangan ditawar udah itu ya. Tambahin lagi apa? Qobliyah ba'diyah. Tambahin lagi apa? Duha. Malam tambahin witir sama sembahyang malam. Itu aja kita laksanakan terus dawam, insya Allah hebat. Apalagi punya amalan apa? Bacaan Al-Quran, Yasin, Waqiah, Tabarok,
Didawamkan itu, semua punya keistimewaan yang ente akan terima nanti ketika kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi terus dawam sampai akhir hayat kita, pasti akan bermanfaat. Ya. Nah, baik. Yu'tauna al-kitab istafaituhum. Diberikan kepada mereka Alkitab. Kita punya kitab kan? Apa? Al-Quran. Kita dapat Quran. Umat Nabi Isa dapat Injil. Nabi Musa dapat Taurat. Zabur untuk umat Nabi Allah Daud, Suhuf lagi, ya. Baik. Kita dapat Al-Quran. Istafaitum, dipilih, ini kita terpilih, masya Allah. Allah pilih. Ya. Faminhum zalimun li nafsih. Kita ini umat pilihan. Tapi di dalamnya ada 3 golongan. Kenyataannya, ketika sudah keluar, ada 3 macam nih kita, karena manusia. Nggak bisa si A dan si B sama, nggak bisa, pasti lain. Ya, bagus, lebih bagus, istimewa. Itu bagus loh, itu bagus semua ya. Bagus, lebih bagus, istimewa, itu hebat itu. Tapi kadang-kadang jelek, sedang, bagus, itu biasanya gitu, ya kan? Jelek, sedang, bagus. Ini umatnya jauh itu. Bahasa kasarnya kita ini punya 3 golongan nih semuanya. Ketika dikumpulin umat Nabi Muhammad ada 3 golongan. Kenyataannya memang demikian. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Yang satu dosanya banyak kan ketimbang amal baiknya. Betul tak? Coba ente perhatikan. Ada orang yang maksiatnya banyak, sembahyang, mabok jadi sembahyang tetap. Riba jadi sembahyang tetap, zina jadi sembahyang tetap, ganggu orang jadi sembahyang tetap, preman tetap, sembahyang tetap. Kan nyambung nih maksiat sama apa khairnya. Ada orang yang begitu. Nggak usah dicari, ya nggak usah dicari. Anda lihat sudah. Jadi contoh, ya. Nah, baik. Yang kedua, mendingan deh nih. Wa minhum muqtasid, sedang. Baiknya sama jahatnya berimbang. 50-50 atau kurang lebih dah. Ada orang yang begitu. Hah? Yang ketiga ini yang top, sabiqun bil khairat. Kebaikannya jauh lebih banyak ketimbang kekurangannya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang ini, amin ya rabbal alamin. Nah, tiga, isinya 3 nih. Mata Muhammad SAW ya orang-orangnya. La yadkhulun nara minhum illa man bari'a minal hasanat mithlu ma bari'al hajar min waraqis syajar. Cuma beruntungnya nih umat Nabi Muhammad. Kita harus bangga, harus bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad. Tidak bakal masuk neraka selama dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, pasti masuk surga. Kecuali yang tidak punya iman. Selama dia punya iman mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dosanya macam apapun, sebesar apapun, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surga. Apakah itu langsung dengan pengampunan? Apakah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu terserah. Tapi umat Nabi Muhammad insyaallah selama dia tidak murtad menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kita orangnya nih. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sekarang sudah kita tahu, tadi ada 3 golongan. Anggaplah jelek, sedang, bagus. Pilihan kepada siapa? Mari. Sekarang kita lihat diri kita, ada di mana kita? Ada di golongan mana kita? Itu tadi A, B, C, ya. A yang jelek, banyakan salahnya daripada benar. B sedang, seimbang. Yang ketiga bagus, top. Sekarang mari kita tanya, Anda ada di mana? Sebentar, berapa menit nih? Berapa detik nanti tanya, saya ada di mana? Kita bisa jawab. Nggak usah jawab sama saya, Anda bisa jawab sendiri. Karena yang tahu diri kita adalah Anda sendiri. Jangan minta orang yang lain untuk dimaafkan kita, jangan. Begitu Anda ngomong begini, Anda paham, oh Anda di sini. Kalau misal, maaf, ada kita di golongan A, mari berkah majelis ini naik. Jangan jadi di golongan A, minimal barangkali di B. Kalau memang Anda di B, jangan jadi di B. Insya Allah loncat lagi menjadi yang di C, yang nomor yang top. Bahkan yang di A pun bisa minta kepada Allah,
untuk jadikan yang ada di sini yang nomor satu. Kita minta kepada Allah SWT, jangan putus asa. Wah Bib, saya tiap hari maksiat Bib, malu minta sama Allah. Jangan. Allah itu bukan orang, ya kan? Kalau orang kita mintain, Pak Salim, maaf kalau ada yang nama Salim, 1 kali hari minta, 2 kali minta, waktunya sama, terus minta 10 hari diusir. Emangnya apa-apa lo? Emang bapak lu naruh modal di sini? Cari yang lain. Itu orang. Kalau Allah enggak, tambah diminta, tambah senang. Innallaha yuhibbul mulihina, minta sama Allah tuh, maksa sama Allah. Kita sama Allah masih maksa, mesti ngalem lagi. Gak apa-apa. Minta sama Allah. Belum minta lagi. Dikasih minta lagi. Kalau sama orang kan kita udah dikasih nih. Misalnya pembagian 10 minta lagi. Oh, seraka lu. Kan orang gitu, biasa itu, nggak apa-apa. Tapi kalau Allah tidak, dikasih 10 ya Rabb, minta 20, nggak apa-apa. Jangan putus asa, minta kepada Allah. Kalau perbuatan kita kurang baik, ada kesalahan di sana sini, ada kekurangan, mari minta kepada Allah sambil berusaha jadi bagus. Nah, salah satu jalan untuk jadi bagus, hendaklah Anda duduk-duduk di majelis yang semacam ini. Hendaklah duduk di majelis yang semacam ini. Kalau Anda duduknya di mall, Anda duduknya di arena olahraga, di arena tinju, di arena orang bola, nggak dapat omongan-omongan ini. Omong-omongan yang baik, ibadah-ibadah yang baik, petunjuk-petunjuk yang baik, contoh-contoh yang baik akan Anda dapatkan kalau Anda mau duduk di majelis-majelis yang baik. Itu akan menjadikan guru buat kita. Walaupun kita tidak sekolah. Tidak ada ruginya orang yang duduk di majelis taklim. Allah akan berikan dia hidayah, Allah akan berikan dia petunjuk. Sekalipun dari 1 jam pembicaraan itu mungkin hanya 1 menit yang dia dapatkan. Oh, ternyata orang tuh ada A, B, C, A begini, B begini, C begini. Wah, saya di sini nih. Itu kan faedah. Itu kan faedah. Katanya kalau di majelis ini ada turun rahmat. Apa sih itu rahmat? Pak Rahmat? Bukan. Rahmat yang turun di majelis-majelis yang semacam ini, hidayah dari Allah yang langsung Allah berikan ke hati Anda yang tahu sendiri, sehingga bisa merubah diri kita yang kemarin diri kita merah, kalau jadi warna, ini hari jadi putih. Berkah apa? Berkah hidayah yang Allah berikan di majelis-majelis yang baik. Seperti majelis ini yang kita, ya Anda harus sudah hadiri. Nggak perlu majelis Habib, majelis mana saja, yang penting majelis yang benar, bukan majelis nyela orang, bukan majelis mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Ya. Majelis kasih sayang, majelis benar, majelis yang menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kita hadiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada yang kita ingin baca. Jadi dari 3 golongan itu ya. Mudah-mudahan kita dari golongan yang terbaik. Wa fi riwayat an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu an Ka'ab akhrajaha Abu Nu'aim aidan. Idza ghazau fi sabilillah kanat al malaika baina aydihim wa min khalfihim birimahin syidad. Ini umat Nabi Muhammad kalau sedang berjuang, berperang di jalan Allah, bukan hanya orang aja yang hadir di perjuangan mereka. Itu ada malaikat. Dulu saya pernah di Mekah, waktu itu lagi rame-ramenya perang Afghanistan. Lagi rame-ramenya perang Afghanistan dengan Uni Soviet. Kenyataannya kalah, Uni Soviet lari. Padahal nggak seberapa orang-orang Afghanistan itu. Siapa pemimpinnya lupa lagi. Itu ada sebagian orang datang ke tempat guru saya. Mereka bercerita. Mereka ceritain dia bilang di sana di Afghanistan waktu perang itu ada orang-orang yang sudah tua ditembakin habis-habisan. Orangnya nggak apa-apa. Bajunya yang sampai terbakar. Kemudian kalau mereka mati itu wangi. Sementara orang-orang Rusia kalau mati sudah busuk sebentar juga. Dan tempo-tempo ada pasukan berkuda putih dengan jubah dan imamah. Dikejar-kejar sama Rusia. Dari mana ini orang? Siapa itu? Mungkin ini yang disebutkan. Yang disebutkan di kitab sama yang dulu nih. Bahwa umat Nabi Muhammad itu kalau berjuang dibantu oleh para malaikat. Padahal di situ nggak ada kuda. Kok ada kuda? Ini mereka yang ceritakan orang Afghanistan. Ya. Dan banyak senjatanya nggak berlaku. Yang dia tembakan tuh orang-orang Rusia ke mereka nggak meledak. Malah dia bisa meledakkan kapal yang nggak bisa ditembak itu kapal bisa meledak. Bingung makanya kalah.
Dibilang satu saat itu mereka diam di satu lembah. Datang pasukan Rusia. Nggak hujan, nggak angin. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Biasanya kan kalau ada banjir, hujan, ya kan? Atau barangkali ada gempa bumi, ada tsunami, ada sebagainya. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba datang banjir, hancur tuh pasukannya. Siapa yang menolong? Inilah kelebihan umat Nabi kita Muhammad SAW. Ada pertolongan malaikat kalau perang dengan kekuatan, ya. Ya tapi kalau orangnya benar nih, kalau ngawur sih nggak ada pertolongan, malaikat nggak mau datang. Orang yang ngawur nggak dideketin malaikat, saudara. Yang deket setan kalau orang yang nggak benar, ya. Yang jujur yang benar dibantu oleh malaikat. Para sahabat Nabi SAW luar biasa, ya. Nah, orang-orang berjuang di jalan Allah. Baik. Wa in hadaru saffa fi sabilillah kana Allah alaihim mudhallilan. Dan ketika terjadi berkecamuknya perang, Allah memperhatikan mereka, memberi perlindungan kepada mereka. Itulah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara soal ini kitab yang lain hebat kan? Bukan Al-Qur'an yang ngomong ini belum Al-Qur'an nih. Ini udah berbicara mereka seperti itu. Dituliskan oleh Allah. Betapa mulianya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin an Anas marfu'an akhraja Abu Nu'aim fil Hilya aidan. Innal jannata muharramatun ala jami'il khalqi hatta yadkhulaha ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Bayangin saudara, surga punya Allah. Allah berhak masukin siapa saja duluan, tapi seperti ada sampel. Haram tuh dimasukin kecuali Nabi Muhammad dan umatnya dulu. Bayangin saudara, kita dipilihnya kayak gitu. Di surga nikmat, masya Allah, nggak ada yang nggak enak di surga. Ya. Di surga nggak ada yang enak-enak semua. Ibu-ibu nggak usah takut suaminya kawin lagi di surga, nggak ada cemburu di surga. Di surga cemburu kagak ada. Ya, kalau di dunia kan ada cemburu, di surga ada cemburu. Sebab cemburu kan bikin nggak enak hati. Di surga nggak enak hati, senang terus. Ini surga yang mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ini surga yang nggak pernah didengar keindahannya oleh kuping, yang nggak pernah dilihat oleh mata keindahannya, yang tidak pernah di hati kita nih terserat begini. Oh, surga itu lain. Kalau kata hati misalnya nilai 1 sampai 10. Kata hati kita surga itu nilainya 8, bukan, lebih dari itu. Nggak ada yang tahu. Buat siapa saudara? Pertama yang masuk Nabi kita Muhammad SAW, kuncinya. Yang megang Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu umatnya baru yang lain. Ini kan berarti kita ini bukan FIB, satu lagi apa yang di atas FIB? FFIB ya. Nah, kita itu. Ya. Ini kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi diharamkan nih, kecuali umat Nabi Muhammad dulu. Ya. Nah, kenapa sih seperti itu? Umat Nabi Muhammad nih, kita buktikan dong. Predikatnya kan bagus kita. Nama bagus jaga, ya kan? Ummatuhu shaimun min nahar. Siang hari puasa. Tanya ayo puasa kita. Benar nggak? Saya nggak bilang puasa sunnah, yang lain. Ramadan aja dulu, puasa nggak? Awas yang ditinggal. Kita dipuji nih. Siang puasa katanya umat Muhammad SAW. Sebagian ya. Nah, kalau puasa sunnah. Terus, wuluhbanun billail. Malam jadi orang ahlilah semua. Udah nggak mikir dunia lagi tuh. Nggak ada yang handphone, televisi, ini. Nggak. Semua dengan Allah. Yang ngaji, yang baca wirid, yang sembahyang. Ruhban billail. Rahim di waktu malam. Ahli ibadah malamnya. Siang puasa, malam ahli ibadah. Kita lihat aja diri kita. Ada di mana? Maksudnya tidak perlu puasa kan, ibadah bisa. Siang ibadah bisa. Lo ibadah kan banyak macamnya. Tidak terbatas. Anda sebagai pengusaha bisa ibadah? Bisa. Jaga sholat Anda yang benar, adil kepada bawahan. Barang yang kita jual tidak nipu. Ya kan? Ada sedikit ada kelebihan, keluarin zakatnya. Sedekah juga. Kan itu ibadah. Senyum yang baik ibadah. Masya Allah, ibadah luar biasa. Semua orang dengan halnya sendiri bisa jadi ibadah. Innamal a'malu bin.
pakai niat yang baik jadi ibadah. Niat aja udah jadi ibadah. Apalagi dikerjakan niat kita yang baik itu. Ibadah. Di rumah sama keluarga senyum, baik. Ya. Dengan istri. Jadi ibadah, ngomong dengan istri jadi ibadah. Nih istri udah kelihatan jelek, tua. Maaf ya Bu, maaf. Ini contoh. Kita ketemu dia, Masya Allah ibu kok tambah cakep, padahal jelek. Ini ucapan ini kan menyenangin ini. Berbunga-bunga dia kan. Lain lagi gerakannya. Masya Allah, tambah cantik saja, tambah baik. Oh nikmat, senang. Ibadah. Loh Bib, kenapa ibadah? Balikin sama dia. Jelek lu. Udah bau tanah lu. Sakit hati enggak? Ini maksiat. Tuh, ya. Jadi orang bisa beribadah di segala hal bisa. Pertama, pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik. Dengan niat itu bisa beda satu orang dan lain. Ini orang lagi sholat. Sholat apa ya ini? Kan tergantung niat. Kalau niat fardu, niat sunnah, dia sunnah. Begitu juga amal perbuatan. Saya datang ke masjid taslim karena Allah, niatnya sendiri, dapat ganjaran. Saya niat datang ke majelis taklim karena ada tujuan. Kenapa? Calon mertua ada di situ. Ya dapat juga. Ganjarannya di mana? Dari calon mertua. Kan dari niat kita. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan niat yang baik dan pengamalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi umat Nabi Muhammad siang puasa, malam ibadah. Gala akbar minhumul yasir. Allah lebih ini keistimewaan. Diterima sedikit pun. Ibadah-ibadah kita sedikit, tapi yang benar yang wajib kita tinggalkan. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Hah? Wa udkhuluhumul jannah bi syahadati la ilaha illallah. Aku akan masukkan mereka ke surga dengan modal syahadat la ilaha illallah. Bib gimana Bib? Ya. Ada orang yang begitu. Dari kecil sampai akhir umur bukan Islam. Begitu mau meninggal, datang satu orang seperti zaman Nabi, datang Nabi, ya, syahadat kamu. Dia tengok bapaknya. Dengan haibahnya Rasulullah, ati Abul Qasim, taati oleh kamu ini. Nabi Muhammad SAW. Langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Langsung masuk surga. Enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, masuk surga. Ini buktinya. Jadi orang kafir, masalah, begitu masuk surga mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kan kafir 50 tahun. 50 tahun sehari dia ngomong begitu, terus meninggal. Masya Allah. Putih bersih, al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus yang sudah-sudah. Terhapus semua dosanya. Ahli surga. Kalau Anda jangan iri. Jangan iri. Loh Bib, enak benar ya. Kita kan sholat, kita puasa. Ini baru syahadat aja, dia masuk surga. Nah ente lebih tinggi lagi dong. Gak mungkin sama dia. Anda kan puasa, Anda sholat, dan akhir meninggal. Insya Allah derajatnya lebih tinggi karena lebih banyak ibadahnya kepada Allah SWT. Insya Allah kita juga min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ini Masya Allah la ilaha illallah mahal ya. La ilaha illallah mahal. Ada satu orang namanya Habib Ahmad Al-Idrus, saya lupa saya. Ya. Kan ada hadis yang menerangkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ya. Beliau ngajar. Lagi ngajar nih. Oh ini orang baik, Masya Allah, ulama besar. Ya. Ngajar. Sampai kepada hadis itu Habib. Dia cerita Habib. Ini kejadian ini di Hadramaut. Ya. Dia bilang kalau Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Enggak cepat ngerusin. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dicabut namanya. Jatuh. Jadi dijawab oleh keadaannya. Siapa yang akhirnya dia kan ngomong man kana akhir kalamihi la ilaha illallah kayak ini tadi. Dan kemudian syahadat la ilaha illallah, begitu selesai la ilaha illallah meninggal. Kira-kira tempatnya di mana tuh? Surganya Allah. Pas. Apa ini harus ulama aja yang begini? Enggak. Kalau ingin bisa meninggal dengan la ilaha illallah banyak jalannya. Sembahyang 5 waktu itu jangan tawar tuh. Itu nomor 1 tuh. Yang bisa haji, yang bisa zakat, yang kagak bisa haji, kagak bisa zakat, jangan lupa banyak amal yang soleh, sholawat banyak. Sering-sering ucapkan itu la ilaha illallah.
Jangan nyanyian melulu yang diucapkan. Nanti begitu mati, nyanyian. Terus lagu Melayu. Terus begitu mau meninggal, dalam aku termenung. Habis. Pakai dalam aku termenung meninggalnya. Jangan saudara. Termenung benar itu sih, susah. Jangan. Tapi kalau kita selalu la ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma shalli, nanti begitu meninggal tuh dengan sendirinya otomatis la ilaha illallah keluar. Buktinya saudara, kalau perempuan yang biasa ngomongnya baik, kalau ada kaget, astagfirullah, kan begitu. Tapi kalau yang nggak benar, biasanya ngomongnya bagaimana? Nggak benar lah, saya nggak mau ngomong, ini saya ditanyain sama ibu-ibu. Ya, lain lagi ngomongnya. Kenapa? Kebiasaan. Biasakan ini kalimat la ilaha illallah. Nah, di mana adanya? Ya kalau kita baca ratib, kalau kita tahlil, ya di pengajian-pengajian zikir, perbanyak itu la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah, saudara. Ya, nah, berbanyak. Nanti jadi mudah la ilaha illallahnya tuh. Ya, nah, kalau mudah la ilaha illallah, kita perbanyak la ilaha illallah. Tapi biasanya orang-orang yang baik, Allah memang gerakan mulutnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bisa, ya, insyaallah. Nah. Galau fi riwayah an Wahb ibn Munabbih, akhraja Ibnu Abi Hatim wa Abu Nuaim, jaa fi wasl ummah al-Muhammadiyah ma yati. Disebutkan lagi nih, ya, dalam kitab-kitab yang terdahulu nih. Allah jalla jalaluhu qala ulhimuhu tasbih. Aku memberikan ilham kepada mereka tasbih. Mudah sekali orang umat Nabi Muhammad ini bertasbih, ya. Karena kita nggak punya persyaratan tertentu untuk tasbih. Di masa ini bisa, tentu di tempat yang baik ya. Yang bertasbih di masjid, di perjalanan, di kendaraan. Jangan milih mau tasbih masuk kamar mandi, tasbih jangan, bukan tempatnya. Walaupun boleh, bukan tempatnya, ya. Biar ambil di tempatnya. Nah, baik. Aku memberikan ilham kepada mereka tasbih. Wat tahmid, wat takbir, wat tauhid. Mana tuh? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu ilham dari Allah. Ya. Ketika Anda membaca hal-hal tersebut, ya tasbih, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itulah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ucapkan. Ya. Nah, baik. Apalagi hadirin, mereka melakukan itu, ini umat Nabi Muhammad bukan hanya dalam masjid aja atau dalam sholat saja, dalam ibadah-ibadah tertentu tidak. Fi masajidihim wa majalisihim wa madaji'ihim wa mutagallabihim wa mathwahum, di rumah, di masjid, tempat tidurnya, tempat kerjaannya, waktu dia bepergian, di kendaraannya, selalu ada itu. Dan memang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW zikir. Dari mulai tidur sampai tidur lagi ada zikirnya. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Bayangin saudara, mau jalan ada, mau pakai pakaian ada, habis makan ada, doa makan ada, doa mau tidur ada, lebih dari itu mau kumpul dengan istri ada doanya. Bayangin saudara, mau masuk ke kamar, mau buka baju, mau telanjang bulat, maaf, ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Baca tuh, ibu-ibu jangan lupa tuh. Kalau masuk ke kamar mandi, mau buka aurat, baca. Bismillah. Pertama mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kalau masuk kamar mandi, supaya kita selamat dari ada setan khusus tuh di situ, tukang ganggu orang di kamar mandi. Baca itu, insya Allah selamat. Terus supaya aurat kita nggak dilihat oleh mereka, karena kan mereka lihat kita, kita nggak lihat mereka, ya kan? Nah, kita baca apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bahasanya apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bim doa apa itu? Doa telanjang. Maaf ya. Nah itu. Kalau kita mau telanjang bulat, buka aurat, ya, memang agak nggak enak minta maaf, tapi coba jelas. Baca itu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ayo coba sama-sama. Bismillahilladzi. Lagi. Nah itu. Maaf, kita mau kumpul dengan istri, mau buka pakaian, mau ganti pakaian, baca itu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dia nggak bisa lihat. Si kurang ajar nih, yang nggak kita lihat nih, syaitan, iblis nggak bisa lihat kalau kita baca itu. Ya, nah, baik. Masya Allah. Umat lain nggak dapat kayak kita, saudara-saudara.
Tapi umat Nabi Muhammad, Masya Allah, ya, semua ada zikirnya. Dan itu kalau dilaksanakan kita dapat ganjaran, kita dapat manfaat, dapat ganjaran lagi. Hati enggak? Kita laksanakan, itu kan dari Allah melalui Nabi Muhammad. Kita ngomong, kita yang dapat faedah, dapat ganjaran dari Allah. Kelebihan kita dapat, dijaga juga oleh Allah SWT, padahal itu dari Allah. Itulah untungnya orang-orang yang beribadah. Orang yang beribadah, Allah nggak perlu ibadah kita, Wan. Nggak perlu ngaji kita, nggak perlu haji kita, sholat, nggak perlu. Kita yang perlu. Tapi kalau kita kerjakan, kita dapat ganjarannya. Nikmat. Kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, tapi di samping itu kita mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah minta upah, melaksanakan kewajiban. Ini kewajiban saya dari Allah. Memang Allah pantas untuk disembah. Ya, naam. Baik. Ulhimhum at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir wa at-tauhid fi masajidihim wa majalisihim wa madajihim wa mutagallabahum wa mathwahum hum awliya'i wa ansari. Mereka umat Nabi Muhammad, kata Allah, adalah ansor, tentara-tentaranya Allah, wakil-wakilnya Allah di muka bumi, duta-dutanya Allah di muka bumi. Antagimu bihim min a'dai abadatil wathn. Aku membalas orang-orang yang memusuhi Allah, kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, yang menyembah berhala dengan mereka. Kita yang dipilih untuk membela agama Allah ini. Ya. Baik. Yusalluna li qiyaman wa qu'udan wa ruk'an wa sujudan. Mereka sembahyang untukku. Berdiri, duduk, ruku, sujud. Ya. Ini puji oleh Allah. Ya. Sa'akamil ijabah. Lebih baik? Dapat sembilan. Nah, rajid aduh. Wa yakhrujuna min diyarihim wa amwalihim ibtigha mardati ya ulufan. Mereka secara umum, ya, umat Nabi Muhammad SAW, dia berani mengeluarkan harta bendanya karena ingin keridhaan Allah SWT. Itu orang-orang yang baik, yang benar. Waktu jihad sabilillah dia keluarin, waktu zakat dia keluarin, waktu sedekah dia keluarkan, waktu memang dia orang yang bisa berperang, dia berperang di jalan Allah SWT. Itu umat Nabi Muhammad SAW masuknya. Ya, sifatnya mencari apa? Mencari keridhaan Allah. Dia berjihad mencari keridhaan Allah, dia bersedekah mencari keridhaan Allah. Ya, insyaallah akan dia dapatkan. Wa yuqataluna fi sabili sufufan wuzufa. Mereka yang ada yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara sama-sama, demi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala aj'aluhum afdalal ummah. Aku jadikan mereka, kata Allah, ya, sebaik-baiknya ummah. Wa aj'aluhum ummatan wasatan syuhada 'alan nas. Mereka adalah umat yang betul-betul sebagai saksi bagi umat-umat yang lain. Wasatan, di tengah. Tidak berlebihan, tidak kurang, ya. Pas, bagus, baik. Allah memang ciptakan, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Alhamdulillah. Qala syuhada 'alan nas idza ghadibu halaluni wa idza qabadu kabbaruni. Mereka kalau marah, la ilaha illallah. Lihat anaknya enggak benar, la ilaha illallah. Ini anak kok begini sih? Lihat orang begini enggak bagus sih, la ilaha illallah. Kenapa nih orang begini? Bukan dicela. Kalau mati apa begitu? Bertahlil dia, la ilaha illallah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Yang dia enggak setuju. Di kitab yang lalu disebut untuk orang-orang yang baik itu begini. Ya, jadi kita kalau melihat sesuatu yang kurang bagusnya, la ilaha illallah, kenapa begini? Mudah-mudahan dapat hidayatnya orang. Jangan dihina, jangan kita merasa lebih bagus, jangan. Ya, baik. Kalau menghadapi kematian, Allahu Akbar. Orang yang mau lagi perang kan begitu. Padahal depannya kematian. Ya, takut karena Allah. Ya. Wa idza tanaza'u sabbahuni. Kalau antara mereka ada kurang cocok, ribut sedikit, subhanallah. Bicaranya begitu. Subhanallah, kenapa kita mesti ribut? Nanti kan umat Nabi Muhammad. Ana juga umat Nabi Muhammad. Ya, jangan begini. Mari kita aku baik, bagus. Ya. Begitulah. Ya, bertasbih mereka. Ya. Nah, kalau ada ikhtilaf, dia melakukan tasbih. Yutahhiruna al-wujuha wal atraf wa yashudduna thiyab ila al-insaf ila al-ansaf wa yuhalliluna al-tilal wal ashraf. Dan umat Nabi Muhammad terkenal tukang zikir.
dataran rendah, dataran tinggi, keadaan bagaimanapun, lagi naik kendaraan, di luar kendaraan, lagi nanjak, lagi turun, lagi apa saja, nggak pernah lepas zikir. Itu tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak lepas dari zikir, ya. Nah, kemudian mereka membersihkan sebagian anggota badan mereka aja dengan wudu, ya, selalu tangan, muka dan kaki, ya, harus selalu dibersihkan. Nah, selalu berzikir. Itu khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahal Baihaqi an Wahab bin Munabbih wa fihi anna Allah Subhanahu wa taala qala ummatuhu yani yani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam marhumatun. Umat Nabi Muhammad itu marhumah kata Allah dalam kitab lain ini, ya, sebelum kita. Marhumah. Kenapa? A'taituhum minan nawafil mithla ma a'taitu al-anbiya. Aku berikan kepada mereka yang sunnah-sunnah seperti aku berikan kepada para nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Tuh. Kita kerjaan kita ini sunnah kayak nabi, bukan kayak orang biasa. Berarti kalau orang dulu lain, nabi lain, umatnya lain. Kita langsung diberi kayak nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah kita, nilainya. Ya. Baik. Waftaradtu alaihim al-fara'idha allati iftaradtu 'alal anbiya war rusul. Dan aku berikan kefarduan kepada umat Nabi Muhammad SAW seperti aku beri kepada mereka kefarduan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti yang dulu nggak kayak gitu, nggak kayak kita. Sunnah kita kayak sunnah Nabi dan Rasul. Fardu kita kayak fardu Nabi dan Rasul. Hebat kan nih Pak? Hebat. Harus bangga kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai lepas nih. Ya, jangan sampai lepas Nabi Muhammad sebagai imam kita. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hatta ya'tuni yaumal qiyamah wa nuruhum mithlu nuril anbiya. Karena perbuatan sholatnya kayak Nabi, sunnahnya kayak Nabi, puasanya kayak Nabi, yang fardu-fardunya semua kayak Nabi, ujungnya kalau dia benar terus sampai akhir hayatnya, nanti bertemu dengan Allah hari kiamat, cahaya mereka seperti cahaya para Nabi. Yang lain nggak kayak kita. Umat Nabi Muhammad cahayanya nggak kayak umat Nabi Isa, nggak kayak umat Nabi Musa, nggak kayak umat Nabi Allah Adam, nggak kayak umat Nabi Musa. Tapi mereka seperti para nabi yang lain. Yang lebih dari kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oleh karena itu mari jaga saudara nikmat Islam iman ini jangan sampai keluar. Dan penjagaan ini bukan hanya untuk Anda. Jaga juga istri kita, jaga juga anak kita, jangan sampai keluar gara-gara dapat suami gantengan dikit buang agama, la ilaha illallah, rugi. Gara-gara kekayaan buang agama, rugi. Nggak ada artinya nanti di akhirat itu kekayaan saudara, kecuali kekayaan yang benar digunakan di jalan benar, di jalan Allah, itu yang berharga. Kalau Anda hanya melihat kekayaan saja, Korun kaya, nggak ada faedahnya. Fir'aun kaya pangkat, nggak ada faedahnya. Tapi ketika dia benar di jalan Allah kayak Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan mursalin. Bahkan Nabi adalah nabinya Nabi. Itulah nabinya Nabi dan Nabi Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga Allah menetapkan iman Islam kita, memberikan di hati kita cinta kepada Nabi, sehingga cinta kepada amal-amal yang dibawa oleh Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Allah Maha Kuasa memberikan itu semua, dan kita sudah berusaha, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta amal-amalan baik, cinta bersedekah, cinta berbuat yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Mulut kita keluar dari perbuatan dengan apa, ucapan-ucapan yang baik yang akan mengantarkan kita ke ujung hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Selanjutnya waktosna se'eb. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman.